Oke teman-teman, kali ini kedatangan TV 14 in. TV-nya kecil. Ini adalah TV Cina yang keluhannya adalah, ini kata orangnya bergaris dari atas ke bawah. Nah, dengan diasumsikan seperti itu berarti nanti kita akan mengecek di bagian horizontal dan juga di bagian lainnya yang kelihatannya mengarah ke kerusakan tersebut. Dan setelah saya coba, ternyata TV-nya itu tidak nyala sama sekali. Bisa kalian lihat tadi. Dan oke, saya akan membuka TV 14 ini terlebih dahulu. Ya, kalian bisa melihat mesin TV-nya seperti ini. Dan langkah pertama yang kita harus lakukan adalah melihat-lihat dulu apakah ada seperti cicak berkeliaran di tengah ataupun komponen-komponen yang terlihat mencurigakan. Bisa saja ada yang meledak atau elko yang kembung juga berpengaruh, tapi itu sangat jarang di kerusakan kali ini. Oke, dan untuk menarik mesin TV Cina ya, mesin TV Wacom, itu kalian harus melepas baut kanan kiri yang berada di mesin tersebut, karena mesin tersebut tidak ada dudukannya, tidak ada dudukan paten dengan body, jadi harus melepas. Nah oke, ini kita sudah menemukan satu kecurigaan, itu elko nya itu seperti melendung, tapi belum tentu kerusakannya adalah ini hanya sekedar spekulasi sementara. Nah, dan juga ada satu elko kembung yang ini harus kita ganti. Elko-nya berada di belakang vertikal. Oke, sekarang saya ganti dulu elko di belakang vertikal yang kembung. Itu mungkin tidak akan berpengaruh kepada kerusakan kita kali ini mungkin, tapi itu harus kita ganti karena elko-nya kembung, atau sebentar lagi juga kalau misalnya elko itu tidak diganti akan terjadi kerusakan-kerusakan lain.
Oke, kita lihat-lihat dulu posisinya seperti apa dan cara penanganannya, pencabutan dari elko itu seperti apa. Kadangkala ada PCB dengan kualitas buruk gitu ya, tapi bukan karena kualitas PCB-nya buruk, tetapi karena sudah termakan usia. Jadi kalau kita atraktor itu PCB-nya ngikut naik. Nah, ini dia elko-nya. Lihat, elko-nya kembung. Ini kalau dilihat di video, di kamera tidak kembung, tapi nah itu terlihat sekali seperti mau meledak, dan ini saya pegang cairannya sudah keluar. Jadi kita harus ganti elko tersebut dengan elko yang baru. Oke, setelah saya carikan elko-nya, saya akan memasangnya di tempat dimana elko yang rusak tadi berada. Oke, bagi kalian yang masih awam seperti saya, polaritas elko itu ada min plusnya, ada elko ada polaritasnya. Kalau dilihat ada garis-garis putih di tubuh elko, itu adalah yang min, ataupun kabel ataupun kaki yang panjang itu adalah plus, dan yang pendek adalah min. Kalau di tubuh elko sendiri itu ada garis-garis putih yang bertuliskan min, dan kalau di PCB, kalau di PCB itu ada sendiri juga bertuliskan min. Sebenarnya bukan tulisannya yang min, tapi ada gambar min seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencabut elko yang besar dengan menggunakan atraktor yang kita curigai bermasalah tadi. Mencabut elko yang besar itu agak sulit karena timahnya banyak, dan soldernya harus solder yang benar-benar panas. Nah, sekedar informasi, solder yang saya gunakan ini enggak terlalu panas, 35 watt, biasanya 40 watt, ataupun yang biasa saya gunakan yang solder kuning yang biasa ada di video-video saya itu 60 watt. Nah, berhubung soldernya lagi rusak, saya pakai yang 35 watt, jadi agak lama banget bahkan. Oh ya, maaf itu tadi tidak mencopot elko, ternyata kita akan mencopot bagian transistor horizontal, dan kita akan mengecek lagi transistor horizontalnya.
karena perkataan awal dari yang punya TV ini adalah satu garis lurus yang ke atas dan ke bawah. Itu berarti saya asumsikan yang rusak adalah bagian dari horizontalnya. Jadi horizontal saya lepas dan saya cek. Oh ya, juga sekedar informasi kepada kalian, cara mencopot komponen yang agak susah kalau di solder itu satu, Elko 400 volt yang tadi saya informasikan, dan juga flipback itu juga sangat sulit karena ada bagian-bagian tertentu yang ada ringnya seperti ring. Jadi mencopot flipback harus bersih dari itu adalah adik saya. Jadi mencopot flipback harus bersih dari timah. Nah, sekarang kita akan mencopot Elko 400 volt. Itu dia adalah Elko-nya, dan saya akan mengeceknya menggunakan ESR meter yang jauh-jauh hari ini sudah saya beli karena saya nggak ada bahannya, jadi saya memilih untuk beli. Sebenarnya saya dulu jurusan SMK, jurusan TEI, jadi buatnya ya seperti itu, seperti ESR meter, lalu robot-robot kecil-kecilan, dan saya tidak ada basic untuk di bidang ini, di bidang audio video. Jadi saya hanya hobi yang sekarang jadi pekerjaan. Oke, setelah saya ganti transistor horizontalnya, itu adalah transistor horizontal yang saya ganti, dan kita akan mencoba apakah yang rusak benar transistor horizontalnya, karena tadi saya cek TR horizontalnya juga short, setengah short semua. Lalu biasanya juga kalau horizontalnya rusak itu ada lagi komponen yang rusak. Jadi nggak hanya transistor horizontal, tapi mudah-mudahan kita dimudahkan. Pekerjaan saya dimudahkan, jadi yang rusak cukup TR horizontalnya saja, bukan komponen-komponen yang lain. Ya, kenapa di video ini kelihatan lama sekali? Karena saya jarang mengcutnya, kecuali di bagian-bagian tertentu yang emang perlu di-cut, seperti saya mengambil Elko tadi. Saya cari Elko-nya nggak ketemu-ketemu, dan saya harus keluar beli dulu, lalu saya lanjutkan videonya, itu saya cut.
Kalau yang seperti ini tidak saya cut, kelihatannya panjang, tetapi itu cukup membuktikan untuk apa yang saya ganti, apa yang saya lakukan di YouTube atau apa yang saya perlihatkan ke kalian itu real. Nah, oke, sekarang kita akan mengecek di bagian dioda. Nah, lihat ada satu dioda yang sepertinya jebol. Dan kita harus ganti dioda ini. Ini adalah dioda yang menuju ke B+. Dioda ini short. Jadi tegangan tidak akan keluar ke bagian B+ nya. Nah, dalam pencopotan ini saya juga cukup berhati-hati. Ini sebenarnya TV-nya nggak lama-lama banget. Ini TV paling setahunan. Nah, ini dia. Ini adalah dioda yang rusak. Dan saya akan mencopotkan dioda ini. Kita cek dulu apakah benar dia short. Nah, lihat itu LED-nya menyala dan LED-nya juga menyala, berarti dioda ini bolak-balik short dan harus kita ganti. Nah, karena untuk masalah dioda saya jarang beli, karena saya memilih untuk mencopotkan dioda itu di mesin-mesin Wacom juga. Kenapa seperti itu? Karena saya dulu trauma karena pernah beli dioda dan saya pasangkan ke bagian B+ juga, bagian B+ dan ternyata itu malah B+ nya over lalu meledak. Dan ternyata setelah saya teliti, yang saya beli itu salah dioda, jadi salah nomor serinya. Nah, berawal dari situ saya memilih untuk mencopot dioda dari mesin lain yang sudah tidak terpakai dengan posisi yang sama. Misalnya dioda ini di bagian setelah lilitan atau setelah trafo switching, itu juga harus sama. Kalian jika ingin mencopot dari cabutan itu harus sama di bagiannya di setelah trafo switching. Jadi karena frekuensi yang dihasilkan itu tidak sama. Yang rusak adalah setelah trafo switching, lalu kalian ambilkan sembarang dari dioda-dioda yang lain, dioda-dioda dari posisi yang lain, itu tidak boleh, karena setahu saya itu enggak sama frekuensinya. Bodinya sama tetapi frekuensinya tidak sama. Nah, kita lihat
kalian bisa lihat masih bergaris di atas seperti apa yang diomongkan oleh pemiliknya. Nah, berhubung seperti itu, saya sudah cek di mana-mana dan ternyata yang rusak adalah bukan yang rusak, tetapi solderan pendrive dari TR horizontal. Jadi pendrive-nya ada di pin nomor, kalau nggak salah 14 sampai 17 itu saya solder semua di pin IC induk ya. Di pin IC induk nomor 14 sampai 17 itu adalah pin pendrive dari TR horizontal. Itu saya solder semua. Karena tadi saya cek pendrive-nya tidak ada tegangan sama sekali. Kalau orang sini bicaranya osilator TR horizontalnya tidak ada tegangan sama sekali. Nah, itu yang saya benahi adalah solderan di pin nomor 14 sampai 17. Nah, setelah saya solder, kita akan coba menyalakan TV-nya lagi, dan ini sudah pasti berhasil. Nah, seperti itu. Maaf gambarnya rada nggak bagus karena emang kameranya juga kamera nggak bagus. Cuma pakai kamera HP. Nah, oke, seperti itu cara servis kita, dan saya akan menempatkan kameranya agak jauh lagi. Lalu kita akan membereskan TV ini, memberi cover pada mainboardnya atau kepada mesinnya, lalu juga menancap-nancapkan, jangan lupa kabel-kabel yang sudah kita copot tadi. Dan oke, kerusakannya seperti itu. Jadi kerusakan yang pertama adalah dia nggak mau hidup, itu karena TR horizontal itu setengah short, jadi kolektor emitor itu terhubung, bolak-balik terhubung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada dioda B+ yang setelah lilitan atau setelah trafo switching itu juga short atau hubung singkat. Nah, dan ternyata setelah itu TV bergaris atas bawah, dan kerusakannya terjadi di solderan pin IC nomor 14 sampai 17. Nah, setelah saya beri antena, ini tayangan sudah bagus. Kalau dilihat secara langsung itu bagus, tapi kalau dilihat di kamera itu kedap-kedip. Oke, sekian, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Share ke teman-teman kalian yang mempunyai kerusakan yang sama. Sampai jumpa.